Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nike Trata Marcelina dengan NPM 1965105114 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkah laku hewan anjing saat hamil dan merawat anak-anaknya. Video ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah ekologi hewan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Elvis MSI. Oke, selamat menyaksikan. Setelah mengalami proses perkawinan, anjing betina umumnya menunjukkan tanda-tanda fisik dan perubahan tingkah laku pada awal masa kehamilannya. Namun, menurut beberapa penelitian, anjing merupakan salah satu hewan yang rentan mengalami kehamilan palsu atau juga disebut dengan pseudopregnancy. Kehamilan palsu ini umumnya disebabkan ketidakseimbangan hormonal dalam tubuh anjing betina yang menyebabkan perubahan tingkah laku hingga mengaktifkan kelenjar susu. Anjing biasanya memiliki masa kehamilan sekitar 2 bulan. Kehamilan pada anjing cukup sulit dideteksi pada masa awal kehamilannya. Namun, secara umum, proses kehamilan anjing berlangsung selama kurang lebih 63 hari atau sekitar 2 bulanan, serta tergantung pada jenis ras pada anjing tersebut. Tingkah laku anjing yang sedang hamil biasanya mencari lokasi tertentu, baik di dalam kandang ataupun di luar kandang. Hal ini dilakukan untuk menyiapkan lokasi persalinan dan lokasi untuk merawat anak-anaknya nanti. Sebisa mungkin dia membuat tempat itu nyaman, misalnya dengan menyiapkan kain untuk menghangatkan tubuh anak-anaknya. Anjing yang sedang hamil tidak akan mau dikawinkan lagi, meskipun berada pada masa lob. Masa lob pada anjing, atau lebih tepatnya disebut dengan siklus estrus. Siklus estrus adalah siklus di mana anjing betina dapat hamil dan sama seperti masa menstruasi pada manusia. Ada 4 tahap pada masa lob, yaitu yang pertama proestrus, yang kedua estrus, yang ketiga diestrus, dan yang keempat anestrus. Anjing betina normal akan hamil pada tahap estrus. Pada tahap proestrus merupakan periode persiapan yang ditandai dengan pemacuan pertumbuhan folikel oleh follicle stimulating hormone atau FSH. Folikel yang sedang tumbuh menghasilkan cairan folikel dan estradiol yang lebih banyak. Sedangkan pada tahap estrus adalah periode estrus merupakan masa puncak keinginan untuk kawin ditandai dengan manifestasi birahi secara fisik. Dalam serviks, jumlah lendir maupun jumlah sekresi lendir dalam tiap-tiap kelenjar lendir bertambah. Lendir ini bersifat transparan atau tembus pandang, bening, dan dapat mengalir ke vagina serta vulva hingga secara nyata terlihat menggantung di ujung vulva. Pada fase estrus, keseimbangan hormon hipofisa bergeser dari FSH ke LH. Pengaruh peningkatan LH terlihat pada masa sesudah estrus, di mana
LH membantu terjadinya ovulasi dan pembentukan korpus luteum. Lama periode estrus pada ruminansia kecil selama 2-3 hari. Selanjutnya yaitu tahap diestrus atau metestrus, merupakan fase metestrus ditandai dengan adanya perubahan sekresi lendir serviks oleh kelenjar-kelenjar serviks dari cair menjadi kental. Lendir serviks ini berfungsi sebagai sumbat lumen serviks. Metestrus merupakan fase mulai tumbuh korpus luteum setelah terjadi ovulasi atau sering disebut dengan fase luteal. Pada fase ini, hormon LTH akan disekresikan oleh adenohipofisa guna mempertahankan korpus luteum. Terjadi peningkatan sekresi progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum dan sekresi estrogen menurun. Progesteron akan menekan keberadaan FSH untuk menghambat terjadinya perkembangan folikel selanjutnya dan mencegah terjadinya estrus. Tahap yang terakhir yaitu anestrus, merupakan fase yang berlangsung paling lama. Fase ini merupakan fase pematangan korpus luteum dan progesteron secara nyata mempengaruhi organ-organ reproduksi. Uterus mengalami penebalan pada endometrium dan kelenjarnya berhipopetropi serta otot-ototnya mengendor. Serviks menutup dan lendir vagina menjadi keruh dan lengket. Selaput mukosa vagina menjadi pucat. Pada fase ini berlangsung kurang lebih selama 13-14 hari. Tingkah laku anjing yang sering atau umum kita lihat yaitu yang pertama, anjing cenderung banyak tidur. Perubahan perilaku anjing saat hamil menjadi lebih sering tidur. Perubahan ini biasanya muncul pada akhir ketiga kehamilan. Perubahan ini dikarenakan anjing mungkin merasakan beban yang berat pada tubuhnya, sehingga mudah lelah, capek, dan akhirnya lebih sering tidur. Bisa dibilang, ini sudah menjadi semacam insting bagi anjing betina. Namun, apabila anjing tidak memiliki gejala kehamilan yang lain, kemudian tiba-tiba sering banyak tidur, kemungkinan besar ada masalah pada anjing tersebut, baik pada fisik atau kejiwaan anjing tersebut. Nah, tingkah laku umum yang kedua yaitu anjing sibuk bersarang di tempat-tempat tertentu. Biasanya perilaku ini muncul pada akhir-akhir waktu kehamilannya. Perilaku anjing bersarang ini adalah perilaku anjing yang lebih sering sibuk membuat sarang atau tempat untuk merawat anak-anaknya, seperti mengumpulkan selimut di tempat terpencil untuk menyiapkan lingkungan yang aman dan hangat buat anak-anaknya. Kurang lebih 24 jam persalinan, suhu tubuh anjing akan turun drastis di kisaran 37,8 derajat Celcius, di mana pada umumnya suhu tubuh anjing di saat normal berkisar 38,4 derajat Celcius. Dan di saat hendak melahirkan, anjing dapat secara mandiri mengurus persalinannya tanpa butuh bantuan dari manusia. Namun, ada sebagian anjing yang menjadi hewan peliharaan yang saat proses melahirkan
biasanya dibantu oleh dokter hewan. Dalam sekali melahirkan, rata-rata induk anjing mampu mendapatkan sekitar 6-8 anak anjing. Jumlah ini juga tergantung dari besar kecil tubuh anjing berdasarkan rasnya. Setelah proses kelahiran, anak anjing akan berlangsung mendapat perawatan eksklusif dari induknya atau ibu dari anjing tersebut. Anak anjing harus mulai menyusui dalam waktu 1-3 jam setelah dilahirkan. Selama 2-4 minggu pertama, induk anjing akan sibuk mengawasi dan merawat anak-anaknya. Dia tidak akan mau terlalu jauh dari anak-anaknya dalam waktu yang lama. Ini penting untuk induk anjing agar bisa membuat anaknya agar tetap hangat, memberi makan, dan membersihkannya. Naluri keibuan pada makhluk hidup sejatinya sama, baik itu terjadi pada manusia maupun hewan. Ibu akan melakukan apapun untuk menjaga anaknya agar anaknya tetap aman, meski itu berarti mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Ibu anjing biasanya duduk di dekat anak-anaknya untuk melindungi semua anaknya aman dari ancaman hewan-hewan lainnya. Ibu anjing setelah melahirkan biasanya akan lebih agresif. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi Baiklah, anak-anaknya. cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah saat menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.